10 kriteria seseorang bisa dicalonkan dan berpotensi menjadi anggota dewan. Apakah Anda salah satunya? Ayo kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahdiat Sabril Ulum, anggota DPRD Kota Malang periode 2019-2024 dan caleg terpilih DPRD Kota Malang periode 2024-2029. Pertama-tama kami ingin menyampaikan selamat kepada para caleg terpilih 2024-2029 yang telah melakukan kegiatan politiknya ya selama masa pendaftaran caleg, kegiatan kampanye hingga terpilih menjadi anggota DPRD di masing-masing tingkatan. Dan kami ingin memberitahu bahwa tujuan dari channel ini adalah untuk mengedukasi masyarakat yang ingin berbagi, berbakti untuk bangsa dan negara di jalur politik. Langsung saja, di kesempatan kali ini kita ingin membahas tentang 10 kriteria calon anggota legislatif yang biasanya dipilih oleh partai politik ya. Yang pertama, yang paling banyak dipilih untuk bisa maju kembali sebagai caleg adalah incumbent ya. Jadi biasanya para incumbent ini punya preferensi khusus dari partai untuk diberi kesempatan ya untuk nyalek lagi di periode berikutnya. Karena apa? Karena mereka sudah punya basis suara, sudah punya modal, sudah punya track record dan terbukti terpilih di periode sebelumnya. Ya, dengan catatan para incumbent tidak punya cacat hukum ya. Biasanya mereka dipilih kembali untuk menjadi caleg di periode berikutnya. Ini adalah yang pertama. Yang kedua, biasanya yang menjadi caleg dari partai-partai adalah pengurus partai ya. Mulai dari ketua di tingkat kecamatan, kelurahan mungkin ya, atau di tingkat kota, kabupaten, biasanya mereka dicalegkan. Selain dari ketua ada juga level sekretaris, bendahara, kaderisasi, dan tim dari struktur organisasi partai masing-masing. Itu adalah dua kemungkinan besar mereka dicalegkan ya. Dari yang pertama tadi incumbent, yang kedua adalah pengurus partai. Yang ketiga, biasanya yang dicalegkan adalah anggota dewan periode sebelumnya. Ya, dulu mungkin pernah jadi anggota dewan, terus belum berkesempatan terpilih kembali, mungkin karena nyalek lebih tinggi ke tingkat provinsi atau ke DPR RI nggak jadi. Biasanya periode berikutnya mereka punya kesempatan yang besar untuk terpilih menjadi caleg ya di tingkat di bawahnya, di DPRD kabupaten atau kota. Ini adalah biasanya level yang ketiga. Atau ketika anggota dewan tersebut ya, incumbent maupun yang pernah menjadi anggota dewan belum berkesempatan untuk nyalek di misalkan 2029, biasanya yang dipilih adalah famili terdekatnya ya, famili terdekatnya yang ditunjuk sebagai calon anggota legislatif ya, calegnya. Bisa jadi dari istrinya atau suami dari anggota dewan, atau anaknya, atau pamannya, atau sanak famili yang terdekat. Biasanya seperti itu. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, yang kemungkinan besar ya dipilih untuk menjadi caleg adalah pengusaha. Pengusaha ini punya kans untuk dipilih oleh partai ya menjadi caleg. Jadi teman-teman jika saat ini menjadi pengusaha, apalagi pengusahanya punya banyak karyawan di satu dapil di area daerah pemilihan tertentu, itu punya kans atau besar sekali kesempatannya untuk dipilih menjadi caleg dari partai manapun ya, dari partai manapun. Itu yang keempat. Yang kelima yang kami tulis di sini, biasanya yang dipilih menjadi caleg adalah tokoh lokal ya. Tokoh lokal ini seperti Pak RW, Pak RT, Pak Kepala Desa, Ketua Karang Taruna, atau tokoh yang punya posisi penting di daerah pemilihan ya, dapilnya biasanya.
Jadi ini banyak sekali potensi untuk dipilih menjadi calon anggota legislatif dari partai manapun ya. Ketika Anda memiliki basis ya, basis suara, basis di daerah tertentu di suatu dapil, itu Anda berpotensi menjadi caleg yang kesempatan menjadi anggota dewannya tinggi. Itu yang kelima. Yang keenam ya, yang keenam biasanya utusan dari ormas tertentu ya, utusan dari ormas tertentu atau utusan dari organisasi atau dapat referensi dari komunitas dan lain sebagainya. Jadi ketika Anda berkesempatan untuk mewakili suatu ormas, suatu komunitas, itu biasanya besar sekali Anda dipilih menjadi caleg ya. Dan ketika peluangnya besar untuk dipilih menjadi caleg, otomatis peluang untuk menjadi anggota dewan juga tinggi. Yang ketujuh yang biasa dipilih menjadi caleg adalah artis ya. Artis ini bisa di tingkat nasional, bisa di tingkat lokal, dapil ya. Intinya semuanya berkaitan dengan daerah pemilihan. Misalkan kita masuk dapil kota, itu juga terbagi menjadi beberapa dapil. Biasanya kita di Kota Malang ada 5 dapil. Satu kota terbagi menjadi 5 dapil ya. Jadi ketika Anda terkenal di satu dapil, Anda berpotensi menjadi atau dipilih dari partai itu menjadi salah satu calegnya. Itu yang ketujuh ya. Yang kedelapan adalah adanya aturan kuota caleg perempuan ya. Biasanya 30% dari jumlah kursi, misalkan di situ di dapil tersebut ada 10 kursi, maka 30%-nya wajib diisi oleh caleg perempuan ya. Ketika Anda punya potensi atau sebagai pengurus di suatu partai, Anda sebagai perempuan, Anda punya potensi yang tinggi untuk dipilih menjadi caleg ya. Atau juga menjadi mengisi caleg pemuda ya. Caleg pemuda seperti kita pahami bersama bahwa pemilih pemula, pemilih pemuda, pemudi ini luar biasa besar ya. Jadi kalau partai menggunakan strategi memilih caleg muda, Anda sebagai pemuda punya potensi yang tinggi untuk dipilih sebagai caleg ya. Yang kesembilan adalah yang paling berpotensi adalah pensiunan ya, pensiunan. Para pensiunan TNI atau Polri atau bahkan ASN yang sudah baru saja pensiun atau akan pensiun dini ketika mendekati pemilu, biasanya besar sekali untuk terpilih menjadi caleg. Dan yang ke-10 biasanya mungkin orang seperti saya, orang yang mungkin punya keahlian khusus ya di bidang media sosial, atau Anda yang mungkin punya koneksi banyak dengan teman-teman Anda, atau Anda orang asli daerah di dapil tersebut, Anda punya banyak kawan, punya banyak kolega atau punya keluarga besar di satu dapil, itu Anda punya potensi yang besar sekali untuk dipilih menjadi caleg, sehingga ketika menjadi caleg Anda punya kesempatan besar menjadi anggota DPRD. Jadi kesimpulannya ya, ada 10 caleg yang biasa dipilih oleh partai-partai. Yang pertama incumbent, yang kedua pengurus partai, yang ketiga anggota dewan periode sebelumnya atau sanak familinya, yang keempat pengusaha atau orang kaya, yang kelima tokoh lokal seperti Pak RW, Pak RT, Ketua Karang Taruna dan lain sebagainya. Yang keenam utusan ormas tertentu, ada keagamaan, organisasi atau komunitas. Yang ketujuh dari artis nasional maupun lokal. Yang kedelapan kuota dari caleg pemuda maupun caleg perempuan yang 30% ya. Kalau pemuda tergantung dari kebijakan partai. Dan yang kesembilan biasanya pensiunan TNI Polri atau ASN atau pensiunan dari perusahaan swasta ya. Yang ke-10 punya keahlian khusus. Nah, itu mungkin yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini.
Mudah-mudahan konten ini bermanfaat, dan ketika Anda ingin menjadi anggota dewan seperti saya, maka syarat menjadi anggota dewan adalah Anda harus dicalekkan dari partai manapun, ya, dari salah satu partai yang ada di Republik Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat, dan ketika Anda ingin bertanya, silakan tinggalkan komen ya di channel YouTube saya. Nanti kita akan membahas komen Anda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.